Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Alfiah Mariski. Saya mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Pada video ini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul mengetahui keefektifan metode pembelajaran daring daripada metode pembelajaran biasa pada mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Pertama, saya ingin menjelaskan alasan saya mengapa saya mengambil judul ini, karena saya ingin mengetahui masalah apa saja yang dihadapi oleh mahasiswa Fakultas Hukum dalam metode pembelajaran daring ini, dan juga ingin mengetahui untuk kelemahan apa saja yang ada pada metode pembelajaran daring ini. Oleh karena itu, karya ilmiah saya ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa efektifkah metode pembelajaran daring, dan juga untuk mengetahui metode pembelajaran seperti apa yang terbaik untuk digunakan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang metode saya, yaitu saya menggunakan metode pengumpulan data dengan cara menggunakan kuesioner berbentuk Google Form. Kuesioner ini merupakan salah satu cara saya dalam melakukan pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden dan membandingkan hasilnya dengan responden yang lain dan kemudian diambil rata-ratanya. Pada penelitian ini terdapat jumlah 17 mahasiswa yang mengisi kuesioner tersebut. Yang dapat kita lihat bahwa 17 mahasiswa tersebut memberikan jawaban tentang keefektifan dari pembelajaran yang sudah mereka lakukan serta pendapat mereka dalam pembelajaran daring ini. Selanjutnya, pembahasannya adalah berdasarkan teori yang saya gunakan, proses pembelajaran ini melihat dari proses pembelajaran yang terjadi kepada mahasiswa, banyak dari mereka yang mengeluh tentang proses pembelajaran mereka yang terkadang tidak sesuai dan tidak cocok, sehingga menimbulkan penurunan keaktifan mahasiswa yang dapat menyebabkan nilai mereka turun. Lalu bagaimana cara agar pembelajaran daring ini dapat berkembang lebih baik? Karena pembelajaran daring ini menggunakan internet, maka kita dapat secara bebas mengakses banyak sekali website atau blog yang dibuat oleh para pengguna internet. Website atau blog tersebut dapat kita manfaatkan untuk menambah ilmu atau pengetahuan kita, agar kita tidak terlalu tergantung kepada materi yang diberikan oleh dosen. Jadi web tersebut dapat menyediakan berbagai macam materi, dan apabila dosen memberi sebuah tugas, kita dapat mencari materi tersebut di dalam web blog di internet yang terpercaya, sehingga dapat kita ketahui bahwa efektivitas dari pembelajaran secara daring ini masih banyak kekurangan, sehingga masih perlu banyak hal yang diperbaiki agar pembelajaran daring ini dapat setara dengan pembelajaran biasa. Selanjutnya, kesimpulan yang kita dapat dari pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran biasa atau secara tatap muka itu masih lebih bagus daripada pembelajaran secara daring, yang dimana pembelajaran biasa memiliki lebih banyak keuntungan daripada pembelajaran daring ini. Dan juga seharusnya kampus juga dapat menggunakan atau mengoptimalkan keberadaan e-learning yang sudah ada tersebut untuk meningkatkan hasil belajar siswa, karena teknologi kita ini sudah semakin maju dan seharusnya sistem pembelajaran kita juga harus semakin maju. Dan juga, selanjutnya, berdasarkan penelitian tersebut dapat diberikan saran kepada mahasiswa dan dosen sebagai berikut, yaitu untuk mahasiswa, seharusnya mahasiswa harus berusaha untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan yang baru hingga dapat merasa nyaman dalam melakukan pembelajaran, sehingga meskipun pembelajaran secara daring ini, mahasiswa dapat menerima materi dengan baik. Mahasiswa juga harus lebih aktif lagi di dalam kelas, karena dengan pembelajaran secara daring berbeda dengan pembelajaran secara langsung, yang dimana dosen dapat memberikan kuis atau pertanyaan kepada mahasiswa, dan mahasiswa dituntut untuk belajar mandiri, sehingga sebaiknya mahasiswa lebih banyak membaca referensi lain, tidak hanya mengandalkan dari materi yang diberikan oleh dosen. Dan saran untuk dosen, sebaiknya mempersiapkan materi yang lebih rinci dan jelas, karena banyak mahasiswa yang kurang paham terhadap bahasan materi yang tidak dijelaskan secara tertulis, melainkan dijelaskan hanya saat dosen berbicara, sehingga materi yang dijelaskan kurang diterima oleh mahasiswa, atau dosen dapat memberikan gambaran seperti rencana pembelajaran yang lebih sistematis, agar lancar serta jelas apa yang akan dilakukan. Kemudian materi serta tugas dalam e-learning juga harus sudah disediakan sebelum pembelajaran dimulai.
Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.